Apa kabar Pak Sigit? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Syukur gitu ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Sigit terkait dengan apa kegiatan observasi yang akan saya lakukan pada mata pelajarannya Pak Sigit, pembelajaran di kelas, maka saya harus mengadakan kegiatan praobservasi. Kegiatan ini untuk berbincang-bincang dengan Pak Sigit secara santai saja tentang nanti teknis bagaimana proses pembelajaran Pak Sigit yang akan saya observasi di kelas pada minggu depan. Oke, siap. Nah, tujuan supervisi ini antara lain untuk mengetahui pembelajaran Pak Sigit di kelas. Selain itu juga saya juga akan mengamati dan mengevaluasi pembelajaran Pak Sigit nanti, serta memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan feedback kepada Pak Sigit di masa yang akan datang nanti. Oke. Kira-kira Pak Sigit nanti tujuan pembelajaran apa ya yang akan diterapkan pada pembelajaran saat saya observasi nanti? Oh iya, untuk saat observasi nanti pembelajarannya tentang zat aditif dan adiktif. Tujuan dari pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis zat aditif dan dalam makanan dan minuman. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh zat aditif terhadap kesehatan pada tubuh manusia atau tubuh kita. Dan yang ketiga, nanti siswa bisa membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Nah, itu ada 3 tujuan itu Pak Agus yang akan saya sampaikan ke anak-anak nantinya. Berarti ada 3 tujuan Pak ya tadi ya? Menjelaskan tentang zat adiktif yang ada di dalam makanan, kemudian pengaruhnya bagi kesehatan, serta ada pembuatan karya tulis siswa gitu Pak Sigit ya. Menarik sekali. Betul. Kemudian area pengembangan apa yang Pak Sigit ingin capai nanti dalam pembelajaran ini kepada anak-anak di kelas ya, kepada murid? Oh ya, nanti itu ada 2 aspek, yaitu aspek tentang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Bisa ada gambarannya Pak, seperti apa pengetahuan nanti Pak? Ya, nanti mungkin dalam aspek pengetahuannya nanti siswa nanti bisa mengetahui tentang zat-zat aditif yang ada di makanan dan minuman kemasan. Untuk aspek keterampilannya nanti siswa dapat menemukan jenis-jenis zat aditif apa saja yang ada dalam makanan dan minuman kemasan tersebut. Nanti mungkin ada zat aditif alami dan ada juga zat aditif yang buatan. Nanti siswa bisa mencari mana yang alami dan mana yang buatan. Jadi ada 2 aspek pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Pak Sigit ke murid, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Pak ya. Betul. Dalam pembelajaran IPA terpadu di kelas 8 nanti rencananya. Kemudian untuk Pak Sigit ini untuk Pak Sigit kira-kira pengembangan diri seperti apa nanti yang ingin dicapai Pak Sigit setelah saya melakukan observasi nanti Pak? Kira-kira bagaimana pengembangan kompetensi diri dalam mengajar agar nanti apa yang saya ajarkan dapat diterima oleh siswa dengan mudah dan suasananya nanti menyenangkan dan menggembirakan. Siswa juga dapat mendapatkan ilmu dengan mudah dari apa yang saya sampaikan nanti. Itu pengembangan kompetensi diri Pak Sigit nanti ya. Nah ini Pak, berikutnya bisakah deskripsikan ke saya gimana kira-kira rancangan nanti Bapak akan mengajarnya,
itu mungkin menggunakan model pembelajaran apa, kemudian teknis pembagian kelompoknya bagaimana, kemudian nanti tes akhirnya dan penugasannya itu dalam bentuk apa, kira-kira deskripsinya seperti apa Pak Sigit kalau boleh dijabarkan Pak Sigit. Oh itu ya, nanti ya kurang lebih seperti metodenya nanti menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta dikasih nanti penugasan. Untuk kelompok nanti mungkin akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, ada laki-laki dan ada perempuan. Satu kelompok mungkin nanti bisa 4 siswa yang terdiri dari 2 siswa dan 2 siswi, sehingga satu kelompok itu bisa heterogen, merata ya, heterogen. Dan nanti akan setelah dibagi kelompok nanti alatnya bahan-bahannya dikeluarkan, mana minuman kemasannya, mana makanannya, nanti ada tugas pembagian antar siswanya. Nah, dicari mana dalam produk itu yang termasuk zat aditif, misalnya pengawet, nah mana yang pengawet buatan, mana yang pengawet alami, ya gitu. Oh gitu. Okay. Jadi siswa juga bisa memilah. Kemudian dalam nanti ada tes akhir nggak Pak nanti kira-kira Pak? Ya, nanti diadakan tes akhir secara tertulis ya, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan anak terhadap materi itu. Iya betul. Kemudian Pak Sigit sudah ada menyiapkan materi media pembelajaran untuk besok. Iya, untuk media nanti akan kita siapkan atau kita persiapkan nanti tentang ya ada LKPD nanti kita siapkan, kemudian contoh dari makanan dan minuman kemasan. Kira-kira nanti bisa diamati. Bungkusnya itu Pak ya? Bungkusnya nanti bisa kita ambil di yang sudah terpakai juga bisa. Yang penting masih ada bungkusnya, komposisinya itu. Kemudian juga nanti akan saya tampilkan gambar-gambar tentang makanan dan minuman kemasan yang mengandung zat aditif tersebut. Ya, seperti itu bagus. Kalau artikel ada Pak nanti? Oh iya, nanti akan juga saya kasih artikel tentang zat aditif yang terdapat dalam makanan dan minuman berarti tersebut. Sudah lengkap Pak ya, media-media nanti yang akan disiapkan Pak Sigit dalam observasi pembelajaran di kelas 8 pelajaran IPA. Tadi sudah Pak ya, ada pengembangan, kemudian rancangan pembelajaran, media yang akan dipakai. Nah sekarang kapan nanti Pak Sigit akan melakukan pembelajaran itu di kelas berapa, kapan, dan rencananya nanti akan dilaksanakan di kelas 8A sesuai jadwal dalam kalender, mungkin hari Kamis depan, jam pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Jadi pada waktu itu nanti saya minta izin Pak Sigit untuk observasi terhadap pembelajaran Pak Sigit, untuk mengamati, bukan lebih ke pengembangan diri Pak Sigit ke depan. Sebelum kemudian nanti setelah observasi Pak Sigit, nanti saya minta waktu ke Pak Sigit untuk diadakan percakapan kembali pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abdul Aziz SPDI. Siap. Nah sebelum saya akhiri kegiatan bincang-bincang kita ini Pak Sigit, kira-kira apa yang bisa Pak Sigit dapatkan dari proses bincang-bincang kita ini ya? Setelah kita berbincang-bincang, dari ini saya mendapatkan gambaran pengelolaan dalam pembelajaran dan media apa saja yang nanti bisa saya gunakan, dan mungkin nanti saya bisa menyiapkannya jauh-jauh sebelum hari supaya lebih siap dan lebih lengkap lagi. Gitu bagus. Mantap Pak Sigit. Terima kasih atas waktunya Pak Sigit. Mudah-mudahan sukses nanti di pembelajaran yang akan diterapkan, serta nanti bisa mengasah kompetensi Pak Sigit berikutnya. Terima kasih Pak Sigit. Selamat siang. Selamat siang Pak.
Di video yang telah dibuat, saya Ditulis Mir, zat-zat kandungannya. Dari hasil pengamatan kami, sesuai yang kami sudah lakukan tadi, dari makanan-makanan kami yang mengandung zat aditif alami itu seperti gula, kebanyakan seperti gula, tepung tapioka dan segala macam itu. Nah, lalu zat pengawet alami yang terdapat dari sini ini adalah misalnya seperti garam, ataupun penyedap rasa yang memang asli dari alam, cabai dan lain-lain. Terus pemanis yang dari sini ini kebanyakan alami dari jajan-jajan kami semua, dari gula. Selanjutnya apa saja penyedap yang berada dalam makanan kami itu seperti itu, seperti penyedap rasa makanan laut, garam, dan yang lain-lain. Nah, terus sebutkan pewarna buatan yang alami dalam makanan. Pewarnanya seperti di sini adalah pewarna coklat yang memang dikhususkan dari sebuah pohon. Ya, jadi terima kasih. Dari hasil pengamatan kelompok kami dari snack berry ini kami mendapatkan komposisi gula, air, butiran jagung, dan minyak nabati.